kalau sekarang kita ngomong soal industri agritech mungkin ke arah challenge-nya ya. Kalau misalkan menurut Ciengel sendiri kayak kalau untuk agritech ataupun agriculture di Indonesia lah ya, kayak sebenarnya challenge terbesar yang harus dihadapi apa sih gitu? Apakah itu dari segi produksi kah, atau bahkan dari segi pendanaan kah, atau bahkan dari ekspor impor kah? Tapi kalau menurut kayak dari Ciengel sendiri, kayak apa sih sebenarnya challenge terbesar untuk agritech dan agriculture di Indonesia? Challenge terbesar itu adalah memang di pembiayaan. Satu, pembiayaan, ya kan? Karena petani kalau melalui BI checking, nah BI checking itu seberapa banyak yang bisa lolos. Akhirnya kalau ambil di fintech bunga terlalu besar, sehingga itu kan juga memberatkan si petaninya ya. Jadi challenge pertama itu adalah pembiayaan. Sebenarnya tinggal perbankan diskusikan dengan kita yang akan turun, oke, ini boleh dilanjut, ini tidak boleh dilanjut karena A dan B. Itu kan pasti kita ada tim risk dari Era Tani juga kan. Sebenarnya kita butuh disupport seperti itu. Yang kedua itu adalah memang kita Era Tani ini lagi menerapkan tidak adanya harga naik dan harga turun. Fix. Yes. Itu gimana manage resikonya tuh? Nah, jadi sebenarnya gini, kalau memang dalam satu musim tanam, kita bisa hitung dia punya produktivitas harus fix di harga segini, tonasenya seperti ini, kita sudah bisa menghitung HPP dia cukup untuk 4 bulan dia ada di rumah dan dia bisa punya tabungan dan lain sebagainya. Sebenarnya kita harus tahu dulu di situ. Baru nanti kita akan coba carikan supaya peningkatan hasil panennya bisa sustainable gitu. Karena kenapa? Kayak sekarang karena demand tinggi, hasil panen sering gagal, harga lagi naik. Gila-gilaan. Suplainya sedikit soalnya. Iya, suplainya dikit. Nanti kalau hasil lagi panen raya, petani itu uring-uringan karena hasil gabah sudah dapat bagus-bagus, hasilnya tuh turun harganya. Otomatis setelah kalau ditarik satu garis lurus panjang, sebenarnya kalau flat itu harganya berapa udah bisa kehitung. Sehingga apa? Sehingga fluktuatif seperti krisis pangan saat ini dan lain sebagainya itu ya kita bisa mengantisipasinya gitu loh. Ya kan? Karena harga sudah flat, produktivitasnya juga sustainable. Jadi semua itu bisa kita prediksikan lah buat cadangan makanan di Indonesia itu seberapa besar dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Dan faktor terbesar satu lagi itu mengedukasi petani. Karena ternyata petani yang suka membakar jeraminya itu juga tidak bagus kan. Kadang kita udah infokan ke petani masih dilakukan. Jadi ya sebenarnya ya edukasi komitmen lah ya. Satu pembiayaan, kedua komitmen dari petani, ketiga ya kita memang butuh disupport lah dari yang namanya asuransi, pembiayaan dan inilah yang dari pemerintahan sehingga memang kita memang bisa duduk bareng bagaimana membahas supaya krisis pangan ini tidak terjadi lagi di saat-saat mendatang. Jadi udah harus ini bagaimana gitu. Kalau boleh di spill dikit nih, spill gitu. Kayak kedepannya katanya lagi mau ada rencana apa nih untuk pengembangan agritech sendiri nih? Mungkin kan kayak ada inovasi-inovasi baru kan? Ya. Gitu. Kalau kita masih kalau di spill Era Tani masih konsisten dalam pembinaan kepada petani. Tapi nantinya untuk petani binaan ini kita mungkin akan kayak apa ya, hasil-hasil yang terbaik ini dari beras Indonesia itu kita akan coba ekspor. Beras-beras kepala yang memang kita sudah tes dan kita melalui beberapa ini akan kita coba ekspor sih. Ekspor juga dimulai dari yang haji dulu deh. Karena kalau haji kan di Jeddah sendiri kan tahu kan nasinya perah tidak bagus untuk orang tua kan untuk pencernaan. Jadi ya kita coba bantu itu dulu dan G20 ini kan lagi banyak digongkan singkong, cassava. Jadi kita coba akan berinovasi ke situ. Kita akan coba melakukan riset lah. Ya. Jadi jagung and then singkong gitu. Oke, keren banget sih Era Tani sih. Berarti udah jelas nih ke depannya bahkan mau ekspor terus bahkan kayak ekspansi ke
agriculture lain kayak singkong dan jagung ya. Betul. Mungkin kita mau ngobrol sedikit soal Cenggel sendiri nih sebagai ya bisa dibilang kalau misalkan dari saya pribadi nih unik ya. Unik karena apa? Kalau misalkan kita lihat kayak di startup lain kan banyak women leaders sebenarnya. Iya. Tapi kini kita ngomong agriculture di Indonesia di mana ya kita tahu lah kalau misalkan di daerah-daerah kan mungkin kayak apalagi yang namanya pemimpin wanita kan masih jarang banget. Mungkin dilihatnya aneh segala macam. Nah, mau tahu dong cerita-cerita sedikit kayak ada pengalaman seru nggak kayak sebagai seorang woman leader apalagi di bidang agriculture misalkan ketika turun lapangan atau ada masalah apa gitu, ada cerita menarik nggak yang bisa diceritain? Kalau cerita menarik sih pasti ada ya. Apalagi dari nama saya kan agak susah nih. Tani selalu memanggil saya Bu Angel. Jadi kalau saya datang dengan cheerful maka nama saya Angel. Tapi nanti kalau petani ini saya pada saat saya sudah suruh semprot, saya suruh ini nggak dilakukan, saya jadinya angel. Jadi saya turun ke lapangan itu selalu marah-marah. Kenapa ini nggak dilakukan? Kenapa? Udah tahu kan ini. Nanti baru mengeluh, Bu hasilnya kayak gini-gini. Lah udah dilakukan belum ini. Jadi saya ngoceh, bener-bener marah gitu loh. Habis itu mereka diem aja. Ya kan, jadi sambil ngomong bahasa lokalnya mereka, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Sunda, saya ini bisa datang dengan dua sisi, Pak E. Satu sisi itu sebagai angel yang memang friendly, satu lagi angel yang memang membawa emosi yang kerjanya marah-marah. Nah, itu semua tergantung Bapak maunya saya sebagai angel apa angel. Selalu begitu. Jadi sebenarnya kalau petani, saya khususnya udah tahu, terus ibu-ibunya juga. Jadi kalau petani wanita ini yang cukup miris ya kadang ya. Jadi somehow mereka harus kerja, ya kan, tandur, terus semprot, dan itu aku lakukan sendiri semua. Aku juga merasakan mereka. Jadi yang namanya tandur, taju, terus semprot yang angkat. Ini ya alat semprot itu cukup berat gitu. Saya alamin sendiri sampai ke mesin naik mesin combine, gerabakan, coba sintok itu semua saya sudah jalanin gitu loh. Saya tahu bagaimana susahnya gitu. Jadi kalau dengan petani-petani wanita itu saya cukup ini ya, kayaknya bersyukur sekali. Maksudnya selalu kalau kumpul dengan petani wanita itu kita saling mensupport gitu loh. Bu, ibu tuh hebat loh. Saya belum tentu bisa seperti ibu. Yang pagi harus ke sawah, pulang harus masak gitu loh. Kalau saya kan gampang. Saya hanya ke kantor, buka laptop. Ya kan, yang lebih banyak pakai otak. Kalau ibu kan lebih banyak pakai tenaga, which is pulang harus masak, walaupun kita terbalik. Saya kalau sebelum berangkat kerja saya masak dulu, habis itu saya baru ngantor. Even kalau lagi supir kagak ada, antar jemput anak, ya kan. Jadi sebenarnya saya tuh saling mensupport petani-petani wanita ya. Kita itu sama Bu. Tapi saya salut dengan ibu-ibu, saya bilang, karena semangatnya yang tinggi lah. Jadi sehingga kalau saya melihat petani pria itu kan udah biasa ya. Tapi kalau petani wanita ini yang kadang kita suka duduk ngobrol, apa sih curhatannya dia dan lain sebagainya, yang end to end dia kerjain di rumah dan di sawah itu yang kadang kalau sudah duduk itu somehow kalau udah feel mereka itu saya menangis. Disitulah mereka mengajarkan saya bagaimana saya bersyukur. Hidup itu begitu baik, ya kan? Kita itu ada di posisi ini begitu baik dan mereka lah yang mengajarin how aku harus bisa bersyukur terhadap apapun keadaan itu. Sehingga wanita itu boleh dibilang bukan multi talented, selain multi talented tapi lebih tough daripada pria. Jadi bukan saya mendiskriminasi pria loh ya. Kira-kira seperti itu kalau di lahan. Makanya sekarang sudah di kantor lebih banyak di Jakarta. Somehow aku setiap 1 bulan itu aku akan tetap turun ke lahan because I miss that moment for sure. Gitu.
Iya ya, berarti kan sekarang kan Chief Service Officer, tapi semuanya Chief Plantation Yes. ini memang yang turun langsung. Ya, saya yang turun langsung bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana memang membangun satu relationship itu memang dimulai dari saya karena di plantation kan. Kalau boleh tahu dikit nih, kan awal kan berarti ada sama co-founder lain nih. Ya. Memang dari awal Cianjur ini emang yang ini ya, yang kayak ya udah gue mau yang Chief Plantation tuh karena gue yang mau turun gitu, atau gimana waktu itu? Karena dari awal itu sebenarnya saya dengan CEO ya, Pak Andrew, dengan Ko Andrew kita turun. Tapi pada saat itu karena COVID lagi tinggi, and then dia, aduh Ci, gue nggak bisa. Gimana? Oke, gue aja. Jadi itu gue pernah selama 2 minggu apa 3 minggu itu aku stay di Indramayu. Melihat mereka punya kebiasaan, bangun tidur ngapain, ini ngapain, ya kita belajar lah dari situ. Jadi akhirnya begitu turun lapangan, kok kita mencintai ya. Karena dulu mungkin sebelum di IT kan saya pernah di ini ya, insurance ya. Okay. Jadi insurance itu cukup ngelotok dan memang di Indramayu itu saya pernah kerjasama dengan dinas untuk ke asuransi ke petani untuk UP Jiwa. Jadi mungkin saya buka pintu karena pada saat itu saya udah mulai ada kenalan di situ, saya mulai dulu dari situ gitu loh. Sehingga ya pada saat itu disitulah story ini dimulai. Kira-kira gitu. Ya. Nah kalau misalkan sebagai women leadership sendiri nih mau tahu terkait aspeknya ya kayak sebenarnya kayak apalagi dengan sekarang Cianjur ini jadi leader di Eratani dan di Agritech kebetulan. Ada nggak sih kayak value-value yang mau dibawa atau kayak mindset yang mau dibawa atau misalkan kayak pergerakan apa yang bisa ke depannya untuk women empowerment terutama di bawah? Tadi kan udah ajak ngobrol segala macam, tapi ada nggak kayak semacam kayak program tersendiri kah atau kayak value atau mindset yang dibawa ke bawah gitu supaya untuk women empowerment sendiri di bawahnya? Jadi ya memang kalau misalnya mindset yang kita terapkan itu adalah wanita ini memang itu kan diambil dari apa namanya sebagian tulang rusuknya pria ya. Oke, ya. Nah, jadi once memang si pria atau bapak rumah tangganya ini mungkin pass away kah atau apa, kita sebagai wanita ini harus tetap strong untuk bisa menaungi anak-anaknya kita. Seperti halnya juga kita di leadership ini, kita juga bisa menaungi lah karyawan-karyawan kita di bawah, bagaimana kita melayani dari hati, mindset kita harus selalu positif gitu, ya kan? Supaya apa? Dunia ini sudah tua, bro. Dunia ini sudah tua. Kita butuh orang-orang yang memang kita bilang punya hati yang baik, punya tanggung jawab, dan satu lagi kayak apa? Sensitivitas gitu loh, ya kan? Kan kayak kita lihat saat ini aja lah yang kayak Cianjur gempa, seberapa orang yang punya sensitivitas? Kan nggak semuanya, oke? Nah itulah yang harus disentuh, bukan kita lihat amount-nya, tapi mulai dulu lah dari hal kecil aja apa yang bisa dilakukan.